Ya, halo lagi buat semua yang mendengarkan. Kembali lagi di Ngetik Ihu, ngobrolin teknologi, gaming, dan hobi. Sama saya Heri, ini Salman. ini Salman, ini oke. Ini Salman juga. Jadi saya Salman juga. Iya. Gua Albertus Salman. boleh. Lo apa? Saya Bebeltus. Nama baptis gua emang Albertus ya. Oh iya. Nama baptis gua. Oh. Nah, lo apa? Gua apa sih? Albertus, Bebertus, ini Cecertus. Lu Katolik atau Kristen atau apa? Buddha. Ya jelas. Anjing. Salmania aja. Ya udah, nama Salmania. nama Chinese lu aja siapa? Anjir, ntar itu dong. Apa namanya? Kena itu gua. Kenapa? Kena apa? Pembocoran data tuh apa namanya? Kan udah itu mah nggak usah kita itu otomatis itu mah. Kan kemarin juga udah ada data. KPU juga kan udah bocor. Iya, udah bocor. Lu udah. Oh, serius? Tidak sepenting dulu data lu. Udah nggak usah itu mah. Nggak usah repot-repot Otomatis juga. itu mah. KTP. Kalau lu udah jadi warga negara Indonesia itu udah Iya, default udah, kesebar. udah. Apa aja sih kemarin tuh KTP, paspor, terus KPU. Banyak lah kayaknya. SIM juga. Udah belum sih SIM? Kalau enggak pun kayak bakal sih. Bisa aja kayaknya kalau mau gampang deh. Oh, gampang. itu kan peduli lindungi. Ya betul lindungi yang sekarang sudah tidak terpakai ya. Kan jadi satu sehat. Udah nggak kepake kan tapi. Ya harusnya sih kepake ya. Emang Buat? apa? Buat Kayak sekarang pasti jadi kayak buku kesehatan kan. Kayak kalau anak-anak kan zaman dulu ada buku Oh, kesehatan tuh tiap kali sakit tuh dicatat di polio, situ. kayak gitu misalnya. Vaksin tuh udah vaksin apa aja, terus pernah sakit apa aja, pas sakit tuh dikasih obat apa, Oh. histori Itu kesehatan. terintegrasi sama semua rumah sakit nggak? Soalnya rumah sakit punya kartu sendiri biasanya. Harusnya sih terintegrasi, cuman tapi dari rumah sakit juga kayaknya males kan. Iya, Terintegrasi itu justru males. Iya. Server lemot. enggak, dan gue sih ngerasa kayak data udah bocor pun orang udah mau pakai sih. Iya makanya. Udah nggak kepake. Bocor. Anggap saja tidak ada. Maksudnya bocor sekarang mah udah percuma. Dia dulu juga udah bocor kan Iya, maksudnya gitu. iya, Iya. Data pelanggan Telkom waktu itu pernah. Oh, iya. Ya sekarang lu dengar kabar ini bocor. Oh, Oh, udah terbiasa. Toh data yang dari sebelumnya juga udah bocor, dia sama aja. Iya itu sama. sebenarnya Ya kan sama data kita mah sama, tanggal lahir tetap sama. Alamat tetap sama. bukan orang penting juga sih, jadi Iya, ya udah aja. Ya udah. gue masih mencari sih sebenarnya Apaan? data yang open source, data warga Indonesia yang open source di internet. Ngapain dicari? Biasanya berbayar soalnya, walaupun bocor gitu tetap kan Ya berbayar. iya kan ya iyalah kan ada Dijual. effort. Sama yang ngehacknya kan effort. Lu Walaupun nyari effortnya mungkin nggak seberapa. Lu nyari apa maksud? Data kita. Iya, data Gua nyari aja. Gua gitu. kasih aja lah. Nomor KTP mau. Nih, Nomor paspor. kenapa jadi begini? Ntar, balik dulu. Kita Hari- hari ini. Kemarin Sony ada dituntut apa sih? Oh, 123 triliun apa? UK ya sama UK karena dianggap Sama usernya kan ya di UK kan. membocorkan data. Karena ini Itu mah katanya emang terlalu pernah mahal. kejadian kan? Enggak, Baru. Kalau yang ngebocorin data emang pernah Oke. kejadian dulu. Iya. Nantangin hacker ya kalau nggak salah ya dulu teh. Sempet kan? Nantangin Iya, minta nantangin di-hack, hacker. terus Itu beneran zaman di-hack. PS3. Heeh. Terus kalau sekarang gara-gara apa ya? 123 triliun kan nggak usah lagi. Iya. Hah? Gara-gara katanya mah anti kompetitif apa atau apalah. Kayak Katanya Microsoft yang anti kompetitif, gimana sih? biasa UK kayaknya. Kemarin ngurusinnya Microsoft. Sony UK apa ya? Sony UK PlayStation apa ya nyatanya ya? Tuntutan apa? Su. Case. Sony is set to battle potential 6 billion, 6 billion pound sterling. Ya pokoknya 123 triliun. overcharge UK consumer for PlayStation Store items. Katanya di menurut Mahal. mereka di UK harganya lebih mahal dibandingkan. Turki. Ya. Argentina. Oh iya itu juga ya. pernah bahas tuh Apa? yang udah belum sih? Gua lupa. Belum. Ya nggak apa-apa bahas lagi aja. Turki
Turki Argentina Steam naikin harga diubah kan. jadi Ya. USD kan. Terus ada error gitu kan. Terus? Jadi harusnya ganti USD tapi tetap lebih murah walaupun nggak semurah dulu gitu. Cuman convert currency-nya doang. Enggak convert, emang naik. Ya, Naik, tapi tetap lebih tapi murah. tetap lebih murah dibandingkan US. Nah, Nah, kemarin ada error. Ya, balik lagi. Ada error malah ke harganya sama semua sama USD. iya. Nah, gitu. berarti jadi- error jadi naik mahal. lagi berarti. Jadi mahal banget. Jadi beberapa game tuh naik tuh sampai 3000% gitu. Oh ya. Jadi mahal banget atau jadi Jadi mahal jadi banget. standar harga Jadi- US? Ya, jadi standar harga US. Ya Tapi sebenarnya bukan mahal banget gitu kan. 3.000 tuh berarti 30 kali lebih murah daripada harga US. Ya, Sekarang jadi sama-sama dengan US. ya. Nah, itu error. Itu teh gara-gara Karena error. Orang-orang kan pada ngeluh di Reddit. Emang kalau harga Indo Harga Indo itu sama kayak Hampir US? sama tapi di bawah US. di bawah. Di bawah US. Kan ada- COD kayak COD kemarin MW3 sejuta kan? Ya. Di Di- Steam juga sejuta sama kayak PS sih. Di US Di US 70. 70 kan kalau 70 kali di-convert aja 15 berapa? 1,2. 1,2. Ya, Ya beda dikit lah ya. Beda dikit. Beda dikit tapi kan ya kayak game yang biasanya $60 juga kan dijual di Steam tuh 600.000 biasanya kan. Ya, 600 juga. Ya kan, Umumnya tuh 600. Emang 700, beda 650. UMR kan? Ya, emang. Ya. Jadi Steam tuh ada convertnya, misalnya di harga minus berapa persen, minus berapa. Misalnya Indonesia di minus 3%, Iya, dia iya. 100%-nya US. Tapi berarti Argentina naik sampai 3.000% teh 3.000%. murah pisan. Emang murah pisan. Nah, itu jadi dibahas kan di Reddit, ada yang ngeluh kayak gini-gini. Terus ada developer indie ngejawab di situ bilang di kita on our end harganya nggak segini, kita udah ubah ke harga yang sesuai. Iya, iya, sesuai itu errornya di rekomendasi Steam-nya gitu Ya. kan. Tapi pas kita lihat di store-nya, katanya kenapa berubah? Jadi kita nggak tahu sebenarnya katanya. Terus dia juga jadi ngebahas namanya region hopper. Region hopper itu orang-orang yang ganti region. Ya. Ya, yang cari murahnya aja kan. Nah, cari murah. Nah, ini Contohnya orang-orang Indo. ya. Nah, katanya kalau menurut mereka beberapa Tai cenah gitu. developer indie ya, Orang-orang kayak beberapa begitu developer tai indie gitu. di yang ngejawab di Iya. thread itu ya lu daripada lu ngapain sih kayak gitu, dari kalau lu emang gak punya duit pengen main mendingan ngebajak aja katanya. Soalnya itu tuh ngerugiin mereka banget Oh iya? daripada lu ngebajak katanya. Iya. Oh iya? Soalnya dengan kayak gitu datanya kan jadi nggak benar. Soalnya pas diselidiki Data fiksi kan. Iya, jadi iya. data fiksi pas diselidiki katanya sampai sekitar 60% penjualan di Turki Argentina itu region hopper. Iya, udah pasti. Nah, sedangkan mereka ngasih murah itu kan bukan untuk seluruh dunia tapi untuk Iya. untuk orang-orang di Turki. negara yang Jadi ekonominya rendah Iya, supaya bisa iya. main secara legal gitu kan. Nah, sedangkan orang-orang misalnya Indonesia atau yang dianggap lebih baik ekonominya atau mungkin US lah, kalian pasti di US juga banyak lah yang region hopper gitu kan. Nah, itu ya mereka nggak mau ngejual produk mereka dengan harga segitu ke orang-orang ini gitu kan. iya, iya. Iya. Orang yang standar di yang orang Amrik lah basically yang 100% kan. Iya, harusnya. nah kayak gitu. Jadi ya menurut mereka ya daripada kalau lu emang benar-benar pengen main Cari daripada duit, kayak gini-gini. goblok. Ya sebenarnya kan aja jangan ada produk jangan gitu. Region hopper Harga Ini kan segini. orang Turkinya atau orang Argentinanya katanya gitu. harga segini, ada produk harga segini. Lu belum bisa beli, ya cari Ya, duit nabung dulu, lah. nabung dulu, bukan cari celahnya, anjing sebenarnya kan. Dan ini kan sebenarnya alasan yang bikin perusahaan jadi pro region lock kan. Iya, Ya, ya sebenarnya kan kalau lu belum bisa beli ya jangan main game dulu anjing, Iya, cari iya. gawe dulu. nabung dulu lah Iya. gitu. Belum saatnya lu main game Iya, berarti kan. Iya, iya. Heeh. At least basically apalagi kalau lu di Steam itu yang mainin backlog lu dulu lah. Backlog itu kan banyak banget. Ya intinya mah jangan beli Backlog lah. mah, backlog mah aduh. Lu kebanyakan duit lu beli-beli dulu terus kan. Enggak, bukan gitu, bukan backlog maksudnya. Ya cari duit maksudnya dulu. Kalau enggak coba menikmati game kayak sekarang kan lagi autumn Udah sale beres kan. autumn. Iya, iya. Ya kalau autumn sale gitu kan Ya, emang nunggu sale lah, special nunggu occasion kan sale. dari sananya juga. Ya kalau kan nunggu sale. Ya Atau pokoknya nunggu- jangan beli iya. kalau lu nggak punya duit mah ya Iya. udah mau samain nanti tuh Ya, baru. emang Atau berarti bisa beli gitu. emang waktu lu bukan belum main game, Iya, iya, belum main iya, game iya. gitu. Waktunya lu kerja dulu gitu. Kalau lu Nyari emang pengen nabung cari yang sambil murah. diskon. Iya. Iya. Tabung sambil nunggu diskon. Jadi Iya. lebih afdol juga kan Iya. bagiannya. Makanya Ya. intinya gitu, mereka bilang ya mereka ngasih
Mereka juga sebenarnya jual segitu ke Argentina tuh nggak ya yang penting dapat sesuatu lah dari mereka Iya. gitu doang katanya. Ya rugi dikit mungkin, nggak tahu lah ya. Rugi Gitu, banyak sih Hmm. jual ke sana. Cuman ya dia dengan tujuan ya itu kayak Biar bisa menikmati. sedekah lah Ya, ke orang-orang yang Malah dipergunakan sama orang lain kan. nah iya itu. Iya. Makanya Ya, sebelumnya teh orang Indo teh bangga lagi. iya. Terus waktu Iya. Xbox Argentina Iya. dinaikin malah Malah bikin petisi boykot. Nah, orang ya. Argentina aja enggak ya kayaknya. Kayak tetangga lu nanam tanaman di rumah lu terus sama lu dilarang terus dia boykot lu aja. Iya, Nggak bisa gitu dong. Gimana? emang kadang suka Udah salah lebih galak gitu Iya. ya. kan di mana-mana juga yang punya utang tuh lebih galak. Iya, liar. Ini mah lebih udah salah, lebih galak, bukan Iya. punya utang anjir. Iya makanya. Tapi nggak tahu deh kalau yang soal price error itu kayaknya udah beres. Udah enggak. Ya tinggal dibenerin sih. Ya untungnya sih buat gue sih, oh ya untungnya bukan salah jadi lebih murah Rp1 gitu. Oh, Jadi iya. rugi kan Iya. developer kan. Biasanya kalau Steam mah di Di ya. Kalau di Steam anu- mah biasanya menghargai kan kayak Rp1 mereka salah ngasih harga kita beli kadang nggak di refund kan. di ini di- kan terakhir mah iya. di blok jadi nggak bisa harus beli ulang kan? Nggak. Nggak ya? Sepengalaman gua Kebeli aja udah. kebeli yang di Salah refund harga. itu Epic sama Sony waktu itu pernah. Oh Epic, oh iya Epic sama Sony. Epic Iya sama iya Sony. iya. Sony pernah, Epic pernah. Jadi hilang aja. Heeh. Balik lagi Di duitnya. refund. Heeh. Ya, Kalau nggak Steam salah mah sih. Kalau Steam iya enggak. Udah kebanyakan duit. Nggak pakai band. Ya, nggak aneh sih lo kayak sekarang kan kayak kemarin pas lagi Half-Life-nya ulang tahun juga kan dikasih gratis, kan Gratis. bagi-bagi. Oke, nggak 20 punya tahun tinggal diklaim. kemudian. Tapi maksudnya untuk orang-orang yang ya balik lagi ya orang-orang yang emang nggak punya uang buat beli game itu Half-Life dikasih gratis sih gue seneng-seneng aja ya Iya. bahan mainan gitu. Iya iya bagus. Ringan lagi kan. Ringan dulu Bisa kayak mainin di oh mana aja zaman kapan udah nggak. Ya maksud itu kan kalau ngasih gratis kan emang udah keputusan si perusahaannya sendiri Iya. gitu. Iya kayak balik lagi sih. Oh kayak- udah ini mah udah habis. Gue Udah milkingnya gitu. Ya kan sama kayak sekarang kan kayak Left 4 Dead aja tiap kali kan Diskon diskon tuh udah kayak berapa? tinggal 10.000, Iya. 20.000 gitu. Berapa belas ribu, 12.000. Bahkan kan kayak bukan wajar sih maksudnya daripada lu makan istilahnya kan kayak lu makan di Makan KFC. hak orang lain, mendingan lu. Iya, nunggu diskon lah kayak gitu. Heeh. Dan lagi kan sebenarnya kalau ngomongin region hopping gua kayak enaknya sih ngeliatnya gue sih kayak gak enak ya. Iya Lu kayak enak. library itu nyebar Library, banget kan. iya. Ya demi murah aja Ya, orang lebih mah. murah. Tapi jeleknya gitu, lu bayar segitu, terus bangga lu punya license dengan bayar Iya. segitu gitu. Kalau lu emang bener sih, mendingan ngebajak aja, lu nggak usah bangga gitu. Iya, lu tuh tetap salah gitu Iya, kan. nah, dua-duanya salah, tapi yang satu lu Nggak lebih baik juga gitu kan katanya. makanya. Kalau kayak gitu kan ujung-ujungnya kayak lebih ke lu menghindari pajak kan. Kutip ya. Tapi itu kena pajak si Argen enggak? Iya. Iya, tapi kan maksudnya beda tarif dan lu kayak Kalau bayar pajaknya ke si negara yang akun lu gitu kan. Iya. enggak dan kalau lu kayak beli di Indonesia itu pajaknya emang bener dapet ya? Bener ke Kena. Kena kan sih kemarin diributin. Iya. Yang mau diblok teh Steam. Ini udah bayar pajak lo mau blok. Iya. Si Menteri Keuangan. Iya. Iya. Itu juga kocak kan? Kan Terus sama kemarin Nggak sinkron aja antar. sama piring, sama si piring kan mau diblok. Iya. Hmm. Makanya antar kementerian nggak Padahal bayar nggak pajak kan? sinkron aja. Padahal bayar pajak. Udah gitu kemarin itu kan heboh si apa? Kementerian Informasi ya? Kenapa lagi? Ya si piring. Bukan, udah beda kan? Iya si piring terus kan diganti. UU Enggak, ITE, ya. enggak, terakhir kan Kemarin. terakhir itu yang si A Space Beyond A Space for the Unbound Ya. masuk nominasi itu kan Game Gaming Award TGA. TGA jadi Terus? game for the apa sih ini? For change. For change ya, for the change jadi game yang ceritanya tuh mengena banget kan. Ya. Terus dimasukin tweet kan sama si apa? Kementerian Informasi dan apa sih? Kominfo. Ah. Wah bangga nih game Indo masuk itu Ah. masuk award nominasi
gaya di Amerika, terus kan malah dicecer kan sama netizen. Ya Dulu developernya mau masukin ke Steamnya di blok. ya mau masukin ke Steamnya di blok. Terus sebelumnya mau masukin Switch Developer Kit dipermasalahin, nggak bisa keluar di cukainya. Sekarang udah giliran apa masuk itu ikutan mau tenar. Udah keluar enaknya lu mau menikmati. Tai anjir. Standar Indo lah. Standar lah itu. Udah gitu kan komentar-komentar yang di Twitternya banyak di blocking kan sama si Oh iya? Iya, sama Kominfo-nya. Wah, gak bagus, blok. Di hidden, bukan di blok, di hidden. Oh. Luar biasa. Ya, gak aneh sih. Miris anjir. Drama. Ini juga ya, soal game indie, ternyata Dave the Diver bukan game indie. Oh iya, itu juga heboh. Pro Karena kontra. masuk di itu kan, Best Indie of the Year kan, di Gaming Award. Padahal dia bukan Ternyata itu kayak subsidiary dari Nexon. Nexon yang bikin apa? Perusahaan Korea. gede di Korea. Oh Ini iya. Nexon Sering tuh, dengar. Mobile game banyak kayaknya ya? Nexon tuh banyak banget apa ya? Cuman memang visualnya Apa ya? sangat stylenya indie banget kan. Iya. Tapi dia bukan game indie ternyata. Yang ngerjainnya emang sedikit, tim kecil, katanya cuma berapa orang. Tapi perusahaannya gede. Cuman ya budget Nexon gitu. budget. Jadi yang bikin itu indie tuh Nah makanya kalau orang-orang kan bilang bikin dipertanyakan. indie itu nggak ada patokan jelasnya gitu iya, kan nggak ada sebenarnya jelasnya. kan. Cuman kan selama ini orang berasumsi indie itu timnya kecil, budgetnya kecil. Iya. Tapi Sekarang kan nggak ada ngomongin- ininya gitu. ngomongin kayak gitu kayak tahun kemarin aja si Stray ya, yang kucing. Itu kan game indie. Ya game indie. Developernya indie. Hmm. Tapi visualnya Ya kalau visual sih menurut gua nggak relevan sih. tapi kan Bisa-bisa aja kan bisa sekarang. aja. Bisa aja. Kayak apa ya kemarin tuh. Oh, Baldur's Gate 3 aja kan ngomongin ini harusnya masuk ke indie karena kan developernya pun masih Gimana caranya anjing? Enggak lah, itu gede loh. Tapi kan larian. udah brandnya gede. Larian tuh Brandnya gede. tapi lariannya Ya nggak kan bisa, terlalu ya nggak gede. bisa. Nah, makanya kan Gede, larian gede. larian gede. Larian gede. Sempet di Cuman mungkin dia kenapa ada yang bilang ini karena dia self publish. self publish juga. Jadi definisinya kan nggak jelas. Iya. Ya selama ini sih ya kalau yang menurut gua definisi yang sebenarnya sih ya gitu aja. Jumlahnya developernya kecil. Ya cuman kan besar kecil kan Ya, susah nentuinnya ya, gitu ya. anjing. Nggak ada patokan Ya, under segini baru disebut kecil gitu. menurut gua 10 lah ya. 10 orang. Oh, jing. 10 orang. Terus nah, Ya, kalau yang Dave the Diver kalau juga 10 orang modal sih, gua nggak tahu berapa. Iya. Bikin game. Kayaknya mungkin kalau dirupiahin under 200 juta mungkin ya. Ya nggak tahu Bisa kalau jadi, misal ya. kita tigaan nih. Tiba-tiba dapat investor Oh iya ya benar. tambang emas, tambang batu bara. Ya. Bikinin game ini. Kita masuknya ini enggak? Walaupun duitnya unlimited. Nah, benar juga sih. Emang ya nggak ada Iya kan? definisi soalnya Iya, emang. iya. Iya. Nggak tahu, nggak jelas Nggak sebenarnya jelas, gitu. nggak jelas. Indie. Ya basically lebih ke indie style ya, secara visual, secara Ada di ini juga di Twitter kan sekarang ada yang bawahnya tuh yang fact check gitu ya. ya Nah di situ tuh ada yang Yang fact Dave the checknya Diver tuh Dave the Diver yang dinominasiin sama TGA, terus dijawab kan sama si fact checknya itu. Dia nge-translate dari artikel di Korea. Si Nexonnya sendiri bilang itu bukan game indie. ini kelihatannya kayak emang kayak indie, cuman ini nggak indie. Walaupun timnya yang ngerjain kecil. katanya. Kalau kata gue, kalau game indie itu lebih kayak love letternya developer kali ya sebenarnya. Walaupun sebenarnya budget nggak terbatas, tapi dengan tim kecil dan itu mereka bikin sesuai visualnya mereka. Kalau kata gue udah termasuk indie sih. Enggak lah. Indie kan independen, maksudnya at least minimal yang definitif menurut gua sih nggak dipublish sama Perusahaan publisher gede. gede, misalnya Kalau- EA atau Kalau Ubisoft, kayak gitu sih Activision, Ori and the itu kayaknya bukan and the something bukan. itu Kecuali Bukan under ada Sony. itu antara ID at Xbox. kan? Kalau ID at Xbox itu emang khusus untuk indie. Tapi kan dia juga EA Ori. Publisher ya, EA nggak dan tahu. Xbox Kalau Pusing. Kayak EA indie. original itu juga indie. jadi kayak gitu Yang menaungi pendanaannya- perusahaan-perusahaan kecil kan. pendanaannya dari beda. EA.
Misalnya kayak IE biasa sama IE original kayak gitu. Itu pendanaannya beda. Kayak misal Fokus Entertainment sama Fokus Entertainment Indie. Itu juga beda. Kalau Annapurna itu mah jelas. Annapurna mah publisher game indie. Ya kayak gitu-gitulah. Illusion termasuk indie gak? Indie itu. Harus kita hargai. Apa Illusion? Ilu Games ya. Bukan Illusion sekarang Ilu Udah, Games. Ilu Games. Ilu Games. Yang udah bubar kemarin kan? Iya. Terus Apa? sekarang Jadi Ilu Games. Apa? Ganti nama. Iya, produknya. Tahu Apa? produser nggak tahu gua. Produknya. Hentai bro. Nadim. Kadang-kadang ntar lah kita undang lah, kita ngebahas yang agak-agak ini nanti Nadim lah. Kalau sekarang balik lagi deh, gue geser lagi topiknya ya, ngomongin ke yang tadi nih, ke Indie. bukan sebelumnya Bukan, yang apa? perpajakan dan Anjing beda berat. legend. Ah, Ngomongin yang kemarin tuh, yang pemblokiran TikTok Shop dan akhirnya ke AliExpress. ah. Sekarang kalau gua update yang kemarin tuh gua ngecek lagi sebenarnya barang-barang masih ada sih. Akhirnya masih pada masuk juga ke Indo. Lewat? Lu ngeceknya di mana? Ya cari. Jadi Shopee cari Topet juga Ya, ternyata. tapi nggak bisa beli langsung dari AliExpress kan? Ya. Tapi kan jadinya lo belinya lewat Seseorang. ya lewat supplier yang di Indo berarti kan, lewat orang Indo berarti kan naikin satu tahap. Harganya pun jauh. Maksudnya naik lah gitu. Kalau dibilang jauh ya tergantung barang lah ya. Tapi maksudnya harga pun naik lah. Jadi dari dulu ya gue beli spare part bisa 15.000, sekarang ya spare part bisa 30 sampai 50.000 lah. Misalnya gitu ya. Nah, ini gue jadi bingung sebenarnya kalau kayak gini buat kita sebagai konsumen pro atau kontra sih? Gue jadi galau gitu. Kontra lah. Sebenarnya Konsumen. sebenarnya mah pro harusnya mah. Soalnya kan itu kan yang untung masih orang Indo. Sebagai konsumen. Kalau sebagai Kalau sebagai konsumen emang kita kayak rugi banget kan. Rugi. Harganya naik. Hampir kayak gue pun kayak beli sekrup yang harusnya 15.000 tuh bisa sampai 50.000. Iya. Ya tergantung sih sebenarnya. Tapi apakah waktu beli lewat AliExpress ada cukai kan tetap kan sebenarnya? Ada. bayar. Ya, berarti rugi sih. Nah, gue bingung lah kalau kayak zaman kemarin sebelumnya pas yang Shopee itu bisa beli direct itu bayar cukai juga nggak sih? Nah sebenarnya? itu kalau gua Itu tanda tanya kan sebenarnya kan? itu Kayaknya aneh bayar deh sih. di Shopee itu Harusnya emang bisa gitu sih, harus nggak mungkin lolos Tapi- lah sebenarnya. At least mereka Tapi- punya channel harusnya kok ya. tapi kok harganya tuh segitu dan misalnya lu bandingin sama AliExpress sama gitu harganya. Tapi Ya, AliExpress tuh AliExpress Ya, tuh masuk pokoknya ada cukainya. surat dari cukai PT bayar Pos cukai kan? bayar cukai bayar pos. Iya. Kalau Shopee enggak, Kalau Shopee benar-benar enggak. cuman ongkir lokal aja. Tau-tau nyampe aja sih. Tau-tau Express nyampe, gitu ya. kan. Ya, gue nggak tahu ini legal nggak diomongin ya kan. Misal masuk barang tuh udah sama Ada channelnya udah kayaknya si Shopee. ya maksudnya ya udah ngurusin cukainya segala macam, pokoknya segini. Masuk lah mungkin kan mereka juga udah memperhitungkan. Soalnya itu kan yang ngurus kan Shopee kan sebenarnya kan. Ya, jadi mungkin mereka juga udah memperhitungkan, jadi mungkin udah ada. Udah pokoknya diincludein lah. Shopee masukin Harga semua barang harga Shopee segini kita teh ini. udah include cukainya gitu. Cukai aja gitu kan, tinggal dia berapa Iya, persen gitu, iya. otomatis mungkin kan dari aplikasi. Dan mungkin karena Shopee itu perusahaan gede dan emang dulu ngimpornya banyak banget, jadi kayak tarifnya juga mungkin lebih murah, jadi ke situ. Gue mikirnya ke situ Iya. kan. Gitu. Ya maksudnya lu murah kan kalau sekrup, misal sekrup gitu. 15.000. Ya maksudnya kan dia masuk satu kontainer gitu, nggak cuma beli sekrup satu lewat pos gitu Ya, kan. Karena Tapi- jatuhnya begitu. Tapi satu ya lewat gitu. pos. Bisa satuan kan? Satuan ya, karena Gua Iya. waktu itu di Shopee Iya pernah beli mungkin kabel. kita belinya kita gitu. Cuman kan dia ngirimnya mungkin disatuin sama yang lain. dan ngirimnya lebih cepat daripada Kirim. AliExpress. Iya, iya, ngirimnya lebih cepat dari AliExpress. AliExpress Ya bisa- soalnya kan udah jelas kan. Pokoknya di tracker sama si Shopee kan. Pokoknya Kayak dia tiap hari kayaknya ada dari pengiriman. hulu sama hilir udah sama Shopee gitu. Oh, iya. Kalau Iya, AliExpress kan iya. sini ke Kantor pengirim pos. ekspedisi, ya ekspedisi ke kantor pos. Ah kantor pos kan tahu lah ya. Kalau itu kan dari hulu sampai hilir kan Shopee semua kayaknya. Iya. Kebayang sih. Heeh. Nah, itu. Cuman tetap Kalau memang secara UMKM gue ngerti, oke lah, berarti kan lu kayak bagi-bagi cuan, bagi-bagi untung kan. banyak juga loh yang rugi malah nggak bisa ngambil barang karena dia selama ini ngambil barang dari AliExpress tuh manual gitu loh. Ya, yang kayak gitu sekarang jadi malah rugi. jadi mafia-mafianya doang. Iya, nah itu jadi yang gede doang, yang punya channel doang jadinya. Ya emang Bisa emang gerak. keputusan gak mateng. Akui saja. Indonesia sucks, bro.
Kalau Iya, bisa makanya. kalau komputer tuh harus diformat ulang. Too much virus. Iya, makanya. Nuklir bro. Gue juga banyak masalahnya di AliExpress tuh nggak cuman yang kayak begitu ya. Ada yang bener merek official shopnya untuk international shipping. Di situ gitu banyak banget yang kayak gitu. Anderik. Ya. Anderik, terus si Anbernik, Gulkit. Oh lu ngomong Anbernik. Andering. Itulah. Banyak banget kayak buat VR juga kan Kiwi di situ. Terus ada yang apa? Gulikit ya, Gulikit. Anbernik. Ini juga apa banyak controller game apa fight pad kayak gitu juga. Banyak banget. Dan kadang ya jadi masuk Indo pun ke up sekitar hampir 50% gitu kan. Iya. Dari harga AliExpress mah ya. Walaupun ya bahkan masih mending kalau up 50% tapi ada. Ini mah nggak ada. karena Udah nggak bisa masuk aja gitu. Iya, karena ya yang punya channelnya nggak masukin karena menurut barangnya niche. Balik lagi sih kayak kemarin kan barangnya terlalu niche. Iya, sedangkan orang yang butuh nggak bisa masukin. Iya, yang butuh karena ya nggak bisa. Karena niche. Iya, ayo pemerintah kan ngomongnya ini biar kita sendiri bisa bikin lah anjing. Ya emang secara ideal itu biar eksportir ya, bikin semua. gue ngerti sih maksudnya. Iya secara ngerti, dasar biar cuman kan eksportir kecil nggak bisa dipukul gitu sama semua sebenarnya. Iya, Nggak bisa pukul rata lah gimana barangnya. Kayak spare part gitu kan nggak bisa. Kalau dia kan bisa. mereka kan pikirannya cuma baju pasti. Iya, baju sama casing HP. Milahnya kan susah. Blok aja semua. Bisa ngomong sih memang ya paling parah kan emang dua itu kan. Nah, masalahnya pakaian dan casing HP. Ya ada alasannya lah si AliExpress langsung motong Indonesia juga. Gara-gara ribet kan pasti kan. Iya. Ya mereka nggak rugi lah. Urusan sama pemerintah Indonesia udah pasti ribet. Makanya motong aja, udah potong aja lah. Iya. Nggak rugi buat mereka mah cuma motong Indonesia. Dan gue juga baru tahu kan kayak merek-merek gede itu kan nggak bisa masuk ke Indonesia secara direct. Iya. Harus lewat MAP atau sejenisnya. Distributor. Ya. Kenapa? Kita sebut merek lah. Lu udah sebut merek. Kenapa? Gara-gara ribet. Bukan, emang aturannya nggak boleh. Balik lagi untuk menguntungkan pihak-pihak lainnya lah. Iya. Gitu. Karena ya alasan kenapa kayak Apple nggak buka Apple Store di Indo kan. Samsung nggak buka Samsung Store. Hah? Itu kan bukan Samsung. Itu punya apa sih Samsung Store? Era kalau nggak salah. Era sama MAP. Ya distributor HP itu kan Era sama MAP. Ya. MAP. MAP itu iBox. Kalau ini apa namanya? Apple. iBox MAP? MAP. Tam. Bukan. Tam. MAP. Tam itu Era ya? Sorry. Tam itu Era. Kalau MAP itu di Ginet, sorry. Kalau di iPhone ya dunia Apple itu di Ginet tuh MAP Era. Kalau Samsung mah udah official ada, kan? emang official kan? Semua yang Iya. Samsung di Kalau Indonesia tuh made in Apple kan Indonesia. gara-gara Sekarang masih Samsung doang ya tapi ya. Iya. Samsung Sama doang. Xiaomi juga udah. Samsung dong. Xiaomi enggak masih Era. Oh ya mungkin distributornya ya. Kayaknya udah rakit di sini deh Xiaomi. Rakit sini Nah, Xiaomi, Oppo. Walaupun rakit di sini tapi tetap harus lewat distributor kalau nggak Distributornya. salah mah ya, heeh. Itu. Iya. Kalau Samsung mah Samsung Indonesia Sein kan. Sein. Oh iya Oh iya Sein. Sein. Iya. Bener. Khusus Samsung. Apple mah kan emang spare partnya dia nggak bisa memenuhi persyaratan itu kan. Iya. Apple tuh penuhin tiap kali gara-gara itu kan gara-gara riset research and apa ya dia? Pokoknya adalah jadi ada kayak celah di kalau itu apa sih yang itu teh namanya teh TKDN. Jadi ada alternatifnya lah, lu kayak buka tempat penelitian di Indonesia bisa lulus. Masalahnya tiap kali kan mereka kayak gitu diminta semuanya bikin di pabrik di sini ini itu di sini ya susah. infrastruktur nggak ada. Tapi Samsung bisa. Ya itu kan Xiaomi bisa. bisnis gede. Iya. Sama dia dipaksain. Apple lebih gede lagi. Samsung enggak lah. Gedean Samsung lah. Samsung tuh termasuk TV Kan segala macam. nggak cuman ini ya. Apa AC, kulkas, Home appliance. Ya home appliance sih iya. Samsung. Termasuk. Xiaomi Xiaomi kan juga segala ada. macam kan. Oppo Nah, Oppo nggak tahu mungkin ada. Oppo
Oppo, Vivo. Oppo, Vivo. Oppo teh kan udah TKDN. Itu Realme kayak gitu TKDN. Iya. Realme kan Oppo. Oppo macam banyak sih anak-anaknya kan. iya, Realme. JNT kan punya Oppo. Ya, JNT, Tomoro. Ya, tapi kan maksud gua itu aja bisa, masa Apple nggak bisa sih? Sebenarnya Apple menurut gua sih terlalu males ya, males kurus. Terlalu malas sih buat gue sih, kata gue sih. Buat Ya, ngurusin Indonesia gitu. Iya. Mereka tuh kayak eksklusif. Jadi kayak ketat banget nggak sih si ininya? Siapa si Ngerakitnya. Iya sih. QC-nya ketat banget, QC-nya sedangkan lebih dia ketat mungkin ngelihat ke sini Nggak mau gitu. kurang standar Daripada gitu. produk boring gue makin hancur gitu kan. Tapi kalau ngomongin boring emang standar Apple sama yang lain beda sih. Build quality-nya kerasa. Nggak tahu ya, gue dari terakhir pakai Samsung sama Apple aja lebih kerasa ada attention to detailnya lah si Apple. Siap. Bener nggak sih kalau yang ngomongin sebenarnya? Ya nggak tahu ya. Nggak tahu sih. Gue nggak pakai Apple soalnya. Ya. Nggak pakai dan tidak akan pernah aja. Yakin gue mah. Gue sih malas pindahnya, gue lebih malas pindahnya. Tapi sekarang santai kok. Kalau lu ke US juga ya, mulai tahun depan mah bisa iMessage-an sama sesama. Iya, itu juga. Bisa apa? Tapi enggak, beda. Bubble-nya warnanya beda Bubble-nya kan. hijau. Iya. RCS. Tapi setidaknya udah. Apple jadi buka RCS. RCS-nya gimana sok? Jelasin. Kan. Rich. Intinya teknologi chat terbaru yang udah terstandar khususnya di Eropa dan itu terenkripsi. Enggak. Maksudnya pengganti WhatsApp gitu? Standarnya enggak terenkripsi. Oh iya? Ya, enggak. Enkripsi itu tambahan. Jadi kayak Android itu masukin RCS sudah terenkripsi, itu fitur tambahan yang emang dibangun sama si Android. Fitur dasarnya nggak ada karena itu dasarnya dari Eropa, si RCS itu, dan itu tuh Eropa itu pengen ada backdoor. Jadi emang sengaja dibikin nggak ada enkripsi. Biar bisa dipantau. Sama Eropa. Gitu. Jadi kayak aplikasi chatting baru maksudnya? Bukan standar chatting. Standar SMS. Zaman dulu kan standar itu SMS kan. Iya. Kalau lo kirim gambar jadinya MMS. Iya. Nah, itu masih pakai GSM, belum pakai. Iya. Itu masih analog lah. Ya, masih analog. Nah, kalau lo Android ke Android tuh kayak sekarang pakai SMS, pakai aplikasi message. Yang SMS itu lo kirim gambar, misalnya lo kirim ke si Salman, bisa jadinya via data. Bentuknya data. Kalau iPhone nggak bisa. Emang sengaja di lock sama si iPhone biar orang suruh pakai iPhone. Penting apa? Ya udah ada dari Android 5 ya ternyata. Pentingnya buat apa? Kalau udah ada WhatsApp. Nah justru kalau orang Amrik itu kan emang banyaknya pakainya SMS, iMessage. Oh iya? Ya. Kenapa di sana Apple Apple berkuasa banget karena itu iMessage-nya berkuasa pisan. Kalau di kita WhatsApp, kalau di sana iMessage. Karena kalau di kita udah WhatsApp standar SMS, ya lu kan nggak pernah buka aplikasi. Karena kan masalahnya di Indo, balik lagi ya kritik di Indo ya. Di Indo sendiri kan lo SMS itu udah jadi kayak spam box banget kan? Iya. Sekarang mah. Emang iya. Gue kayak komunikasi sama temen. Cuma buat verifikasi sama. Iya. OTS ya. Iya. OTS sama spam. Iya. Saya kan begitu. Nggak bisa dipungkiri itu, gue juga emang ngakuin. Oh enggak, RCS itu bukan dari Eropa. Tapi standarnya dibangun bareng sama Eropa. GSMA. Asosiasi GSM itu di mana? Seluruh dunia GSM. Tapi kalau nggak salah emang di lobby sama orang Eropa biar nggak ada enkripsinya ditambahan, fitur tambahan. Lu cek lihat aja. Nah gitu. Jadi ya kan emang nggak pernah dipakai kan? Iya. Bahkan spamnya pun kadang kayak SMS penting pun jadi tenggelam sama spam. Iya, judi. Atau juga gue sih udah pakai spam blocker ya. Kan di aplikasi message-nya Google mah udah otomatis ke kalau gue sih yang kayak gitu-gitu, yang judi, yang pinjaman uang tapi kan dari BPKB kayak gitu udah otomatis ke ini sih di gue. Dari provider ke blok juga nggak? Enggak. Nah itu kan masalahnya dari provider sendiri kan mau apapun provider tetap spamnya juga tetap banyak. Iya. Oke, tiap hari pasti ada minimal 3. Ya lu beli nomor baru aja bisa dapat kan SMS kayak begitu. Yang spamnya aja bisa dapat kan. Iya. Lu beli yang dari provider, ya provider pasti punya data lu kan. Iya. Provider. Tapi kan dari yang non provider sendiri kayak mereka udah ngirim banyak banget. Permasalahan di Indonesia lagi. Begitu. Gimana?
Bener kan nggak ada enkripsi kan? Ya awalnya waktu 2000, ini kan pertama kali dipakai 2008. Udah lama dong. Udah lama ternyata. Udah 2008 terus. Dan si Apple memang Kenapa sih Apple ngalah? Karena itu deadline dari balik lagi dari Eropa. Uni Eropa. Dulu kayak USB-C. Kayak USB-C. Ini kayaknya ada manipulasi deh, karena kan iMessage dipakai sama banyak orang, tapi kayaknya dimanipulasi sama Apple ditutup. Oke, gue buka gitu. Tapi tahun depan disiapin dulu. Terus Ya buat kita sih nggak ada kayak gitu pengaruh di ya. waktu 2015 karena udah mulai banyak yang pakai sama Google dikasih Enkripsi. enkripsi. Ya, itu. Tapi sekarang Harusnya sih RCS itu udah enkripsi. harusnya terenkripsi. RCSE namanya kalau sekarang. Nah, itu kan cuma jadi pertanyaan, apakah si Apple itu bakal pakai versi yang sudah terenkripsi? Harusnya sih udah atau enggak? terenkripsi Harusnya soalnya sih udah. kan pakai yang standar sekarang kalau mau connect harus sama versinya. Nah, cuma kan tetap enkripsi itu fitur tambahan. Enggak. Jadi ini Bukan kayak ya? RCS yang ke 1 Berikut titik sekian berapa ya? udah ada Nah. update-nya ada enkripsinya gitu loh. Nah, cuman kan jadi kayak lu mau SMS lu kayak kirim stiker bisa. Jadi sekarang SMS tuh udah kayak message digital Udah kayak lewat WhatsApp, data. basically WhatsApp. Lewat Data ya? Ya, jadi lewat basically data. WhatsApp, basically WhatsApp. Iya iya kan soalnya kalau di sini SMS mesti bayar per Masih bayar per per itu kirim kayak, kan. Makanya kalau ada orang yang SMS, anjing ngapain lewat SMS? Iya, ya?" ya bayarnya kan mahal lagi kan. Iya anjir. 150 Heeh. per message. Zaman Terbatas lagi. 150 karakter. 150 perak juga kan? Apa 100 perak? 350 kan Hah? Oh iya 3. Sekarang mah 100 perak, 150, 125 gitu kan. Itu tetap mahal Tetap kan. kalau receh. gue. Iya. Dan lu kan kayak minta OTG itu kena kan? Oh iya, Iya, kena. kena. Tapi OTG saya udah pakai ini kali WA banyaknya. Banyak kan Ada yang sih WA. ada yang SMS, banyak yang sih SMS. Gua tuh masih SMS yang banyak. Tergantung Tergantung apa lu. providernya. Enggak, tergantung ininya lah. Iya, tergantung Lu ya lu mau Provider login di ini mananya. Maksudnya provider si merchantnya. Iya Iya, iya. iya. Kalau kayak misalnya Topet kartu udah WA, kredit, Shopee udah WA. Tapi Iya. itu udah WA. kartu kredit masih SMS. Kartu kredit SMS. Sony pakai PS, Steam gitu, bukan Steam apa ya, gue login gimana, Epic kalau nggak salah atau apa, pokoknya yang gitu-gitu udah pakai WA sih. Ya, ya itu sih. Ya kocak sih sebenarnya, cuman Iya. kan kita ngomongin apa sih jadi nyasar ke situ. Nggak tahu apa RCS. standar Jadi nama Cina lu apa? Doxing. Ah, baru inget gua. Di doxing. Kalau nama Cina kan nggak terdaftar di mana-mana. Ya udah, gak ada yang peduli juga. Apalagi ya? Udah kali ya, cukup. Udah kali. Cukup lah. Ya, setengah jam ya, kurang lebih. Cukup lah ya, kita gak ada bahan. Bye. Banyak bahan kita ngomongin. Cukup politik hari ini. Pemerintahan negara Ya, notes, sendiri, notes. Eropa. Autumn saya udah habis ya? Apa? Autumn Lu ngambil apa? terakhir Gua ngambil Dev Diver sama Neon White. Lu ngambil apa? gak ngambil apa-apa bro. Backlog gue masih banyak. Gua karena diskon Udah juga. beres belum? Belum, diam. FF gue belum beres. Baru matiin si Kupka. Oh, Kupka. Jadi gimana Kupka? lumayan lah, Bagus, udah bagus. ya. Betul deh. Battle Kupka bagus sih. Gak nyangka segede gitu. Terus pas battle, anjing ini God of War. Benar ya emang. Tapi pas soundtracknya bagus gitu. Iya, Oh iya, anjing, soundtracknya bagus. experience baru gitu lah. Keren. Keren Itu sih, salah keren satu sih. yang paling boom gitu aja efek boom. Cuman gak nyangka aja gitu. Soalnya kan sendiri ke sana gitu. Iya, enggak Wajib. Ingat Lawan ya. gunung, cuk. Itu kan bener-bener diomongin kan, inget ya, lu nggak bukan buat bunuh si Kupka ya, lu kesana cuman buat iseng doang nyari informasi ya, udah ya balik lagi, oke ya ngelawan gunung. Sip lah ya, lanjutkan supaya nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Keren, sejauh ini masih keren sih. Kalau gua dari Atom ngambil Trails of Reverie karena dapat 40%. Oh gue lagi main juga itu. Terus Itu sampingan gue selain FF. buat itu ya, biar kamu bosan ya. RPG juga. Enggak. Itu kan yang mobile gue bisa main bentar, pagi main bentar. Enggak ketukar gitu ceritanya. Referee sebenarnya nggak gitu penting. Ever itu udah kayak Penting itunya, penting sih penting anjing. kayak Infinity War, endgame-nya Infinity War. Udah bener-bener endgame banget. Iya.
Jadi kayak ya lu kalau cerita per orang katanya sih gitu ya, kalau udah ngejar cerita per pribadi udah nggak akan ada lah, kayak dulu Endgame kan nggak ada ceritanya. Ya, Iron Man-nya berkembang jadi lebih baik. Tapi tetap main story. Tetap main story ya, kayak gitu. Tapi udah kayak finale of the finale. Lu udah sampai Gue baru cek ke Hotsil 2. Ih anjing. Tapi ya beli dulu udah 40% udah oke lah. Berapa? Apa? Referee? 40%. Iya, berapa 40% jadi berapa, bro? 300 ribuan lah. 230. Good sih harusnya main di Steam Deck. Ya, makanya. Walaupun gak OLED. Belum kan? Udah dapet kan? Udah. Anjing udah beli. Yang limited edition kan? Berapa? Jadi pakai Just Tip itu. Iya berapa? Ih, dari tadi nyebutin harga susah banget. Nama Cira susah, dan harga susah. 16, di bawah 16. 15 sekian. 15 sekian limited. Mahal. Gua salah. Itu salah. Karena gue pikir itu limited kan. Jadi gue ngejarnya Sampai sekarang masih ada nggak sih? Jadi lu nafsu gitu kan? Sekarang banget masih ada? Masih. Kan katanya emang enggak Made by order aja. Emang kayaknya limited Enggak. by region doang. Oh, limited by region ya, bukan limited. Terus barang apa lu? Apanya? Itu mah pasti US ya? US. Iya. Nah, Emang itu kenapa mahal? Mestinya berapa? kayak sekarang kan gue sebut merek boleh? Di Jakarta aja di toko Lu sebut merek? Gue juga sebut apa-apa dari tadi. Gue udah sebut agama, udah cuma review merek doang. Di PSE aja yang Jakarta itu udah masukin yang OLED itu tuh 10 sama 12 kalau nggak salah. Itu OLED biasa. Ya OLED biasa mah kan emang satu dunia Tapi ada kan dari maksudnya harganya nggak beda sama OLED yang 12 juta nggak beda jauh. Harusnya kan at least jadi kurang lebih 13 juta harusnya. Hah? Gimana nggak ngerti? OLED 1 tera tuh dia jual 12 juta. Ya. Itu kan cuma beda $30 sama yang limited edition. Anggap beda. Iya masalahnya kalau yang ini kan kita nggak tahu dia barang apa, barang US kah, barang Hong Kong kah, barang Jepang kah. Iya, karena ini kalau yang OLED itu di seluruh dunia udah ada. Ya, kan? sedangkan kalau yang si limited kan emang terpatok di US gitu loh, Ya. bro. Cuma kan maksudnya kalau gue sabar, at least minimal mah 14 juta mah harusnya dapet kan. Udah ada yang jual segitu? Gak tahu. Belum. Ya belum tentu turun sih kata gua. Tenang aja. Nanti kalau turun gue beli cuma yang 14 juta. Langsung lebih murah 2 juta apa bedanya? Gue bisa menggunakan jurus kurang ajar sih. Bu, kirimnya telat, ini di Topet udah ada harganya segini gimana? Lu PO di mana? Itu berharap. Perorangan. Oh. Enggak sih. Berharap telat aja kapan katanya dikirimnya? Belum delivery. Udah rilis belum sih? Udah. Udah banyak yang dapat. Udah banyak yang punya. Kalau yang wave yang awal. Yang limited. Iya, yang limited. Yang awal Udah banyak yang unboxing. pada megang. Anjing gue main Tales of Reverie di Switch soalnya frame dropnya sering. Oh. Gak kuat. Emang gak kuat. Emang bagus gambarnya? Gak bagus. Programmingnya aja jelek kayaknya. Ya Swiss lu kayak main maksudnya kan Swiss tuh kayak main di HP. Iya. Itu kan at least game PS3 cuy. Reverie itu udah PS4. Oh, ya. Udah yang terbaru kan Reverie itu udah kelasnya kelas PS4 lah. Gue bingung sih. Gue penasaran ini sih. Ntar Batman Arkham Knight dulu di PS4 aja kan bermasalah. Awal rilis. Belum keluar ya? Belum. Tapi kalau porternya bener kok. Lu kayak Hogwarts aja. Ya Hogwarts kan salah. dia ngakalinnya bagus kan. Iya. Zelda aja kan segitu udah ajaib banget. Ya balik lagi lah. Witcher juga. Zelda bagus. stabil ya. Kan? Iya makanya. Zelda Good, itu ajaib itu. Apalagi Pokemon. Wah lebih Itu ajaib. Pokemon sangat ajaib. Ini aja. Nah bagus. Ada Pokemon. Black Magic ya ini. Iya Black Magic. Keren lah. Kapan kira-kira datang OLED? Belum delivered ke dia. Belum dikirim di Amerikanya. Kenapa lama? Kata Ya kan emang itu kan rilisnya jam 10, gue mestinya jam 6, udah berapa jam kemudian, pasti kan dikirimnya sesuai urutan order lah. Ya. Ya mungkin ya, nggak tahu juga kan gue cuma nanyain doang, udah dikirim belum dari sana, ya udah nyantai aja. Ya at least sih harus. Tapi kan belum lu jual kan Switch yang biasa? Ya belum lah. Ya jangan, enggak gue mau lihat. Mau. Enggak, gue mau OLED. Racun, murah buat. Udah dimodif banyak. Nyesel kan mau dibanyak. Iya anjir, nyesel gue. ya sekarang nggak perlu dimodif. Udah keren. Udah pasti dia modif. Nggak analognya doang sih kata gue. Ya analognya. Si BTS ini mah udah pasti
Stiker. Janganlah. Enggak. Kalau limited gue udah gak kasih stikerin. Kalau ini yang sekarang masih gue stikerin. Kalau sekarang emang masih gue stikerin kan soalnya kan sama standar kan. Iya. Jadi lucu-lucuin lah dikit. Kalau itu kayaknya janganlah. Janganlah. Udah limited banget. Nggak bisa dipegang omongannya. Gua nggak pegang, gua nggak paling yakin. ganti Halifax-nya doang. Udah ada emang. Yang jual. Nyantai lah itu mah nunggu rusak kayaknya. Nyesel gue beli yang ini juga. Buat apa anjir? Ya buat apa itu? Exactly buat apa? Terus berarti kalian nggak ada tertarik sama Lenovo atau ROG Ally? Gue ada temen yang udah beli sih. Nanti kayaknya gue bakal Lenovo? pinjem. Ya. Minimal Jajan? bawain ke sini. Hah? Jajan. Ya. Oh, jajan beli. Ya. Ini gue asal ngomong loh. Bener lagi. Ya. Dia dapat Lenovo. Lenovo. Apa sih? dia dapat izin dari ibu negara. Legend gua. Ya. Oh, Wow. Bagus. Galau liatnya antara Steam Deck atau itu terus gue kasih racun kan. Ya udahlah kalau lu datangnya lama udah batalin aja, ambil yang gue aja. Cuman emang yang gue kan datangnya apa yang kan dia beli apa sih? Lenovo Jadi kan? kalau antara Steam atau Lenovo, Terus cuma sekarang kan akhirnya kalau- dia beli Lenovo. Akhirnya beli Lenovo, cuma kan masih PO. Oh iya masih PO yang gitu ya. Nggak tahu kapan datangnya kapan, dia kan katanya mau. Udah bulan depan kok rilisnya. Ya cuma Oh kan itu tuh masih PO? Masih PO di Indo mah. Lenovo Indo. Oh. dia teh mau travel dan itu teh mau dibawa. Anjing, bawa Lenovo. Ya Gede masalahnya aja masih mending Steam Deck kayaknya. gua sih udah ngomong ya, cuman kan maksudnya ya udahlah, dia kan mau traveling, bawa itu ya kalau lewat tanggal travelnya nggak ada ya udah aja kata gue nih ngapain beli, tungguin aja udah yang gua. Kan gua jadi pasti juga murah kan. Steam Tapi Deck. dia udah DP, Udah PO Oh. di Topet, tapi kan PO Topet tinggal batalnya juga batal. Oh iya. Ya kalau Topet mah kan Enggak. selama masih PO. Kayaknya enggak deh. Ya tinggal Kan udah tinggal harus- urusin aja lah. Kayaknya maksudnya nggak bisa deh kalau bisa. udah bayar mah. Kalau udah Kecuali bayar- si itunya yang batalin, Iya. nggak bisa memenuhi pesanan lu. Kalau lu nggak, anjing nggak bisa lah Nggak PO. bisa, iya. Kalau udah PO kan Udah nggak dipesenin, anjing lu senaknya anjing. bisa. PO, jadi kan lu PO kan kayak beli biasa, terus diterima sama sellernya kan. Iya, Ya dan udah, habis proses itu nggak bisa. nggak bisa ya. Heeh. Ya paling dicoba untuk mengajukan pembatalan. Kalau nggak bisa ya udah. Wah, ya nggak akan sih. Kalau gue jadi Lenovo sih gue Ya, nggak nggak akan. akan. Iya iyalah anjing. Enak Anjing aja. udah gue pesenin aja. Kenapa? Nah udah gitu. Tadi gua mau apa sih? Mau kosong. Nama Cina lu. Steam. Lenovo Go. Lenovo Go. Lenovo Go. Kita Nanti kan kalau lagi ada di aja gue pinjem lah. Ya gue pengen lihat anjing seberapa besar. Pengen bandingin gitu kan. Hands-on. Nanti juga ada lah Steam Deck. Berarti hands-on ya. Steam Deck lama sama baru. Bedanya apa? Kata gue jangan dilihat sih apalagi buat lu. Kata lu mah aman-aman aja sih. Buat lu sih. Ya gue untungnya nggak punya yang lama ya. Ya. Sebel. Mungkin sih prediksi Mungkin gue beli sih, mungkin gue beli sih. Akhir Desember atau Januarian lah harusnya sih ya kalau dia ngirimnya. Oh, Lenovo aja. Ya Sebulan akhir Desember lah. Awal Januari lah. Akhir Desember mana ada ini sih anjing susah. Ya nggak tahu ya gimana dia aja mungkin jadwal pengirimannya kapan lagi. Lama ya. Ya wayahna lah. Namanya juga barang. Susah lo daripada ke Amerika. Paling gue dapet menurut gue sih Februari. Lama bisa. Nggak apa-apa sih. Lo bukan maksud gue juga Ya, barang santai. tahun baru liburan. Iya. Nggak bisa nggak ada pengiriman pasti. Ya dari sananya ya di sininya. Nggak ya, gue sih nyantai lah lagi kan itu mah udah jadi kalau dulu belum ada Steam Deck, keto kan. Kalau sekarang mah ya udah, gue mainin dulu Steam Deck yang ada. Tinggal tuker barang kan udah gitu tinggal lepas aja. Oh, ini masih lama gak sih? Apa? PS Portal. Ajaib lah itu barang. Kenapa? Komedi. Ya buat yang internetnya bagus bisa dipakai. Saya pakai. Bisa dipakai. Buat yang Udah. yang Ya, udah buat titik ya. Di titik udah. buat yang pengen main PS5 di WC sambil boker sih basically kan begitu. Atau Di sambil- luar juga sambil bisa. durasi. Iya, tapi Di luar. internetnya harus bagus. Harus bagus. Tetap harus bagus kan Tetap dia harus bagus. koneksi harus ke internet kan? Iya. Bukan Kalau langsung nggak bisa ke itu. lokal ya ternyata. Iya. Oh nggak bisa lokal? Nggak bisa lokal. Bukan langsung ke mesinnya lu kan? Oh bodoh sih. Ya makanya. Dia walaupun PS5 lu di situ kita main di sini gitu. Tetap Harus internet. ke- Ya, nggak bisa lokal. Why? Why? Kenapa enggak? Terus nggak bisa Bluetooth kan? Iya, nggak bisa Bluetooth. Gak ada Bluetooth. Kenapa harus bisa? Harga berapa? 300 ya? 300, 200. 199 apa 299? 299. Kayaknya 300.
Ingat gue 300. Kayaknya murahan sih 299. Enggak lah, itu isinya apaan? Controller resmi aja 1,3. Tambah layar. Berapa enggak? Harga US-nya berapa? 80 kan? Lupa. Iya 80. Ya, Ya 80 tambah layar. ya layar. Layar sama prosesor Dan teknologi. low end. Dan 200, teknologi. 99 bahkan. 200. 200 ya nggak mahal sih. 3 juta. Ya nggak mahal. Nggak mahal sih. Nggak mahal dan nggak berguna juga. Nggak- Nyampe sini 2 juta lah. ya ada yang bisa pakai lah. Nggak semua orang. Nggak semua. Iya. Hmm. Kalau internet lu masih IndiHome. Anjir, sebut merek. Hah? IndiHome. Telkom ya dari Telkom. Telkom, IndiHome. Coba restart modemnya. Ya, jadi nge-TGH tidak ada hubungan dengan dengan apa ya tadi ya? Dengan Tanpa afiliasi dari tanpa afiliasi dari pihak swasta maupun pihak kita non-swasta. kita ini. Cuma 3 orang. Budgetnya juga sangat low. Paling kalau kita hilang ya paling Telkom. Ya udah. Baiklah, cukup ya. Udah kelamaan. Udah hampir sejam. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan. Kita jangan lupa berkomentar, jangan lupa subscribe. Bantu-bantu ya karena kita indie, harus mendukung indie, produk Jangan Indonesia. Region Hop. Cintailah produk Indonesia. Ya, Cintailah podcast Indonesia. bikin Saweria goblok. Nggak ada sih. Minta disupport tapi nggak ada. Nonton dulu lah. Ya udah nonton aja. Nonton dulu. Nonton juga kita udah bersyukur ya. Makasih ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Saya Salman. Ya, ya. Oke, dadah. Nama Cina lu siapa?